Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Liani dengan NIM 228323002 dari kelas A PVTE 23. Nah, di sini saya akan membahas tentang Greening TV IT untuk memenuhi UAS Pendidikan Teknologi dan Vokasional. Sebenarnya apa sih Greening TV IT itu? Sebenarnya Jadi, Greening TVIT adalah pendekatan untuk memasukkan prinsip-prinsip keberlanjutan ke dalam pendidikan vokasi. Artinya, siswa tidak hanya belajar cara kerja teknis, tetapi juga bagaimana pekerjaannya berdampak pada bumi. Sebenarnya kenapa sih harus Greening TVIT? Nah, Greening TVIT harus diterapkan karena sektor-sektor utama tempat lulusan vokasi bekerja, seperti energi, manufaktur, dan pertanian, itu bertanggung jawab atas lebih dari 70% emisi karbon dunia. Nah, artinya jika kita tidak mulai mengubah cara kerja di sektor-sektor ini, dampak lingkungan akan makin parah. Contohnya seperti perubahan iklim ekstrim, bencana alam, dan penurunan kualitas hidup. Nah, di sisi lain juga dunia sedang bergerak menuju ekonomi hijau. Oleh karena itu, banyak negara dan perusahaan mencari tenaga kerja yang bisa menerapkan prinsip keberlanjutan. Ini adalah peluang besar bagi lulusan vokasi. Dengan membekali mereka keterampilan dan kesadaran lingkungan, kita bisa menyiapkan generasi pekerja yang bukan hanya produktif, tapi juga jadi bagian dari solusi iklim global. Selanjutnya ada green jobs atau pekerjaan hijau dan peluang. Green jobs adalah jenis pekerjaan yang secara langsung berkontribusi terhadap pelestarian dan pemulihan lingkungan. Contohnya sangat beragam, mulai dari yang pertama ada teknis panel surya, petani organik, hingga pengelola limbah dan insinyur efisiensi energi. Nah, di seluruh dunia, permintaan terhadap tenaga kerja di sektor ini terus meningkat, seiring dengan dorongan untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan dan net zero emission. Ini berarti lulusan pendidikan vokasi memiliki peluang besar untuk masuk pasar kerja baru yang lebih ramah lingkungan. Nah, melalui Greening TVIT ini, peserta didik tidak hanya dilatih untuk keterampilan teknis, tapi juga dibekali kesadaran lingkungan untuk membuka jalan bagi mereka untuk menjadi pionir di bidang pekerjaan masa depan yang berkelanjutan. Selanjutnya ada green jobs atau pekerjaan hijau dan peluang. Green jobs adalah jenis pekerjaan yang secara langsung berkontribusi terhadap pelestarian dan pemulihan lingkungan. Contohnya sangat beragam, mulai dari yang pertama ada teknis panel surya, selanjutnya adalah contoh nyata di sekolah. Nah, grading TVIT ini bukan lagi hanya sekadar konsep, tapi sudah mulai diterapkan di banyak sekolah vokasi dan politeknik. Misalnya di jurusan teknik, ada bengkel praktek yang sudah menggunakan panel surya sebagai sumber listrik untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil. Lalu yang kedua, misalnya di jurusan Tata Boga. Nah, siswa belajar tidak hanya memasak, tetapi juga mengelola limbah dapur dengan bijak dengan cara memilah sampah organik untuk kompos dan mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Nah, selanjutnya ada juga di bidang pertanian. Banyak sekolah kini telah mengembangkan sistem hidroponik dan kebun sekolah berkelanjutan yang efisien air dan ramah lingkungan. Nah, dari ketiga ini membuktikan bahwasanya pendidikan vokasi bisa menjadi laboratorium nyata untuk membentuk perilaku dan keterampilan hijau sejak dini. Selanjutnya ada kurikulum dan pembelajaran hijau. Agar Greening TVIT berjalan dengan efektif, kurikulum pendidikan vokasi perlu disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Artinya, pelajaran teknis seperti otomotif, pertanian, atau kelistrikan perlu dikombinasikan dengan topik-topik berwawasan lingkungan. Nah, misalnya di jurusan teknik mesin, siswa mulai dikenalkan pada konsep efisiensi energi dan bahan bakar bersih. Nah, terus ada di jurusan pertanian, siswa belajar mengurangi penggunaan pestisida dan beralih ke sistem tanaman organik. Nah, lalu ada di jurusan tata busana. Bisa diajarkan tentang eco-fashion dan penggunaan bahan ramah lingkungan. Nah,
Kurikulum hijau tidak hanya menambah konten, tetapi juga mendorong metode belajar berbasis proyek, kolaborasi, dan inovasi. Inilah cara kita untuk mencetak lulusan yang tidak hanya bisa kerja, tetapi juga mampu berpikir kritis dan peduli terhadap lingkungan. Selanjutnya ada peran guru dan lembaga pendidikan. Peran guru sangat krusial dalam keberhasilan Greening TVIT. Guru bukan hanya menyampaikan materi teknis, tapi juga harus menjadi panutan dalam menerapkan nilai-nilai keberlanjutan. Misalnya di guru otomotif. Nah, di guru otomotif ini bisa menekankan pentingnya perawatan kendaraan agar lebih efisien bahan bakar. Lalu di guru tata boga. Di guru tata boga ini bisa mengajarkan bagaimana cara memasak yang hemat energi dan minim limbah. Selain guru, lembaga pendidikan juga harus aktif untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung. Nah, ini juga bisa berupa kebijakan sekolah yang melarang plastik sekali pakai, pelatihan bagi guru tentang isu lingkungan, hingga pelaksanaan proyek berbasis masalah nyata, seperti daur ulang limbah sekolah atau pembuatan taman hidroponik. Nah, ketika guru dan sekolah berkomitmen, siswa akan lebih mudah menyerap dan menghidupkan nilai-nilai hijau dalam praktik kehidupan sehari-hari dan karir mereka di masa depan. Berikut adalah tantangan dan harapan untuk mewujudkan Greening TVIT yang efektif. Nah, yang pertama itu ada tantangan. Terdapat beberapa tantangan yang harus dihadapi untuk mewujudkan Greening TVIT, yaitu yang pertama ada kurikulum belum terintegrasi. Banyak kurikulum pendidikan vokasi belum menyertakan materi tentang keberlanjutan, efisiensi energi, atau etika lingkungan secara sistematis, sehingga lebih sulit untuk menerapkannya. Lalu yang kedua ada kurangnya fasilitas ramah lingkungan. Nah, biasanya peralatan praktik atau infrastruktur hijau seperti panel surya, sistem daur ulang, kebun organik itu masih terbatas karena kemungkinan biaya atau prioritas sekolahnya. Lalu yang ketiga ada kapasitas guru yang belum merata. Nah, tidak semua guru memiliki pelatihan atau pemahaman tentang prinsip green skill dan pendekatan pembelajaran berkelanjutan. Lalu yang keempat, ada minimnya dukungan industri. Nah, dunia usaha belum sepenuhnya siap menerima lulusan berorientasi hijau atau masih fokus pada proses produksi konvensional. Lalu yang selanjutnya ada harapan dari Greening TVIT, yaitu yang pertama ada lulusan yang siap untuk green jobs. Seperti halnya sumber daya manusia vokasi memiliki keahlian teknis sekaligus kepedulian lingkungan, sehingga mampu untuk mengisi kebutuhan dunia kerja masa depan yang berkelanjutan. Yang kedua ada sekolah sebagai contoh perubahan. Nah, lembaga pendidikan itu bisa menjadi model kecil dari sistem kerja hijau, yaitu dengan cara hemat energi, minim limbah, dan inovatif. Lalu yang ketiga ada peningkatan daya saing lulus. Nah, lulusan TVIT ini yang paham prinsip keberlanjutan akan lebih diminati oleh industri yang sedang bertransformasi menuju green economy. Selanjutnya yang terakhir ada transformasi industri jangka panjang. Nah, melalui lulusan hijau, praktik industri bisa merubah sedikit demi sedikit menjadi lebih efisien, bersih, dan ramah lingkungan. Greening TVIT bukan sekedar tren, tapi sebuah kebutuhan. Dunia sedang berubah dan kita butuh generasi yang bisa bekerja dengan keterampilan tinggi, sekaligus menjaga bumi tetap lestari. Setiap siswa, setiap guru, dan setiap sekolah bisa memulai perubahan ini dari hal-hal kecil menuju dampak besar. Pendidikan vokasi memiliki kekuatan untuk menjadi agen transisi menuju masa depan yang berkelanjutan. Mari kita bergerak bersama, jadilah generasi vokasi yang cerdas, terampil, dan peduli lingkungan. Jadilah bagian dari generasi vokasi hijau, karena masa depan bumi ada di tangan kita hari ini. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.